Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijri Alwazen, mahasiswa semester 6, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu yang berjudul Teori Akuntansi dan Perumusannya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Fenonkam. Pada tahun 1986, fungsi teori akuntansi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi dalam menyusun standarnya. Yang kedua, memberi kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, menentukan batas dalam hal yang melakukan judgement dalam menyusun laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas laporan yang dapat diperbandingkan. Adapun kelanjutannya, yaitu Hendriksen pada tahun 1982, kegunaan teori akuntansi, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, suatu sistem yang komprehensif dimana termasuk Polsutat dan teori yang berkaitan dengannya. Yang kedua, dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu Polsutat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan proses atau metode-metode. Dan yang berikutnya, Fenonkam pada tahun 1986 menganggap bahwa teori akuntansi adalah yang pertama, suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk Polsutat dan teori yang berkaitan dengannya. Dan yang kedua, dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu Polsutat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip, dan standar atau proses atau metode-metode tersebut. Yang berikutnya, beberapa pandangan tentang teori. Yang pertama, kristalisasi dari fenomena empiris. Yang kedua, teori biasanya dari berbagai riset demi riset. Dan yang ketiga, dikaji berulang kali. Dan yang keempat, teori bisa benar pada kurung waktu tertentu atau revolusi. Dan yang kelima, populer, peneliti tidak mampu memberi kebenaran absolut, trial and error. Dan yang keenam, Lead the Parker, hanya Allah yang mengetahui mana yang benar. Dan yang ketujuh, teori mungkin benar untuk keadaan tertentu. Dan yang berikutnya adalah hubungan pemakai laporan keuangan, teori akuntansi, dan fenomena sosial. Di sini ada tabel yang dimana teman-teman bisa lihat ada pemakaian laporan keuangan, prinsip akuntansi, teori akuntansi, dan fenomena sosial ekonomi. Dia tuh berputar ya teman-teman, jadi teman-teman jangan keliru. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu teori dan pembuat kebijakan akuntansi. Di sini ada strukturnya, ada teori akuntansi, faktor politik, kondisi ekonomi, dan pembuat kebijaksanaan akuntansi, praktik akuntansi, dan pemakai data akuntansi dan laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat strukturnya seperti ini ya teman-teman. Dan pembahasan yang berikutnya, yaitu metode, perumusan, konstruksi teori. Terbagi menjadi 2, yaitu metode deskriptif atau pragmatif, yaitu teori akuntansi mencoba menjawab pertanyaan dari APA. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau sekarang. Dan yang kedua, psikological pragmatif. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi itu, atau laporan keuangan disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman tersebut. Yang berikutnya, metode normatif pada tahun 1950 sampai 1960, yang dimana teori akuntansi normatif adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih menjelaskan praktik akuntansi yang seharusnya berlaku, it should be nilai sebagai sasaran.
Berikutnya pendekatan dalam perumusan teori. Di sini ada 3 poin yang dimana sintaktik di sini teori itu dirumuskan dalam bentuk hubungan logis. Hubungan itu dirumuskan dalam bentuk aturan seperti aturan bahasa atau grammar, aturan matematika dan sebagainya. Dan poin yang kedua, semantik. Di sini teori menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Semantik menyangkut hubungan kata, tanda, simbol dari kenyataan sehingga teori itu lebih mudah dipahami, realistik dan berarti, misalnya persamaan akuntansi, aktiva, utang atau tambah modal. Dan yang ketiga, pragmatik. Di sini hubungan pragmatis itu berkaitan dengan pengaruh kata-kata, simbol terhadap manusia. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang. Mungkin itu saja paparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jadi dengan mengucapkan fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.